Dari sini Pak, naiknya Pak. Pak, naik ini dari sini. Ayo, ayo dong. Kita mau tunggu dulu dok. Tunggu, kita mau naik bandros. Iwan mau naik apa dek? Naik bandros ya? Iya. Yuk kita naik yuk. Ayo dok. Mau naik apa? Tram. Namanya bandros. Bandros. Iya. Bukan tram. Iya tram, tapi ini kan di Bandung, jadi namanya bandros. Gitu. Tuh masih kosong, jadi kita mesti nunggu dulu dok. Alun-alunnya tutup. Tuh nggak boleh masuk ke situ kita. Jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampurasun Bapak Ibu, selamat datang di Bandros. Bandros ini adalah Bandung Tour on Bus. Jadi kami akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan melewati beberapa tempat yang menarik di Kota Bandung sambil cerita tentang Bandung itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nia, dengan ini drivernya Bapak Heri. Nah, ini adalah salah satu lokasi shelter Bandros, yaitu di alun-alun. Halo. Iwan naik bandros ya. Di sini orang Belanda dulu ketika jalan-jalan di sini, mereka itu sempat kudanya di Jalan Bace. Jadi mereka jalan kaki. Jalan Bace adalah jalanan yang akan pertama kita lewati. Ya, di Jalan Bace ini Bapak Ibu, dulu di bawah tahun 1920-an adalah komplek kuburan yang besar. Ya. Nah, juga selain ada istal kuda, di sini juga ada penjara Bace yang dibangun tahun 1877. Nah, itu istal kudanya. Nah, penjara Bace yang dibangun tahun 1877 menjadi situs bersejarah karena ada satu sel yang sampai sekarang disisakan, sementara daerah lainnya adalah daerah niaga sekarang. Ini adalah selnya Bung Karno. Bung Karno pernah ditahan di sini selama 8 bulan. Pada tahun 1930, beliau ini mengumumkan Partai Nasional Indonesia atau yang kita sebut PD di Yogyakarta. Oleh Belanda dianggap makar, kemudian beliau ditangkap dan digiring ke penjara sini. Nanti beliau akan diadili dan tidak diberi pengacara atau pembela. Orang yang berjasa membuat Bung Karno bisa membela dirinya sendiri adalah istrinya dari Bandung, yaitu Inggit Garnasi. Jadi dia setiap dari nengok suaminya di penjara, dia nyelipin buku. Dari situ Bung Karno belajar bagaimana membela dirinya sendiri. Nanti ada cerita lanjutannya di Gedung Landsrat ya. Ini jalan Cikapundung dan itu adalah Menara Bace yang masih tersisa. Di sini juga ada satu masjid dengan nuansa oriental. Itu adalah masjid untuk para mualaf Tionghoa. Ini adalah Masjid Intizaj. Di Bandung cuma ada dua ya masjid dengan konsep seperti ini. Selain itu, di sini ada teras kuliner Cikapundung Barat. Ini ada tempat kuliner street food ya, yang bukanya mulai sore sampai untuk sekarang karena masih PSBB hanya sampai jam 9. Nah Bapak Ibu, mungkin pernah dengar kalau Bandung juga disebut sebagai Paris Java. Keindahan kota Bandung itu kayak Paris Prancis. Nah itu adanya di jalanan yang akan kita masuki sekarang, yaitu Jalan Braga. Braga berasal dari kata ngabalaga, ngegaya Bapak Ibu. Dan ini ada hubungannya dengan Bandung sebagai kota fashion.
Ketika ada model pakaian terbaru dari Paris, Prancis, kalau Bapak Ibu tahu, di sini langsung diadakan fashion show dengan model-model dari Prancis langsung. Kemudian bajunya langsung dipakai sama noni-noni Belanda. Jadi mereka memakai pakaian-pakaian yang up to date modelnya dan juga perhiasan termahal karena ini adalah jalanan ajang pamer gaya. Nah, ini adalah toko roti dan kue sumber hidangan yang udah ada dari zaman Belandanya ya. Nah, produk yang terkenal itu sampai sekarang adalah bitterballen, bokkepotjes tentu saja, dan roti tawar. Nah, Bapak Ibu, di jalanan ini banyak ada barang antik, ada seniman lukis. Aduh, kasihan. Ada seniman wayang sebetulnya di sini, Pak Ramdan. Aduh, Om kehujanan. Udah makan. Ya. Itu naik batu dipakai untuk bikin candi. Nah, kenapa dipasang gini? Karena tadinya dibikin untuk pedestrian atau pejalan kaki. Cuma sayang sistemnya memang belum diterapkan di kita. Nah, ini toko emas dan berlian konkuren yang udah ada dari zaman Belanda, dan sebelah sana, yang sebelah sini ini adalah restoran gastro. Dulunya adalah gedung gas negara, itu adalah kantor ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah heritage-nya Bandung sebetulnya, cagar budayanya Bandung ya, dan merupakan kebanggaannya wargi Bandung. Orang dari luar kota, mau dari mana aja, pasti ada nyempetin semalam atau siangnya lah untuk nongkrong di sini. Ini tempatnya pre-wedding, tempat artis-artis KPJ dan semuanya ya. Nah, di sini juga ada Maison de Bourguignon. Ini adalah restoran Prancis pada zaman dulu. Kalau ini settingan yang betul-betul aslinya, dan sekarang menjadi Braga Permai. Despen, tempatnya di Braga City Walk. Dan kalau nggak ada COVID, kita suka lihat banyak orang-orang Eropa. Nah, kalau yang masih muda itu dari Nederland, rata-rata mereka kakeknya adalah orang-orang Kenil. Kenil adalah pasukan Indonesia binaan Belanda. Ketika mereka mereka ini nggak diterima sama sesama pribumi karena dianggap pengkhianat. Ketika Belanda pulang ke negaranya, banyak dari mereka rata-rata memilih ikut sama Belanda, menjadi warga negara Belanda dan menikah di sana. Nah, cucu-cucunya itu yang suka nyari, saya tuh Indonesianya di mana. Nah, kalau orang-orang yang udah tua-tuanya, leluhurnya itu adalah tuan tanah. Tuan tanah, jadi mereka ngaprak sampai ke Garut, sampai ke Tasik, karena kan banyak perkebunan. Dan banyak juga yang nemuin bonus saudara orang Indonesia. Jadi dulu tuan tanah banyak yang pacaran sama wanita pribumi. Cuman ketika mereka pulang itu tidak dibawa ya. Nah, ini nama daerahnya Viaden. Viaden itu artinya ada jembatan di situ. Nah, jembatan di atas kanal itu artinya Viaden. Di atas jembatan ini ada kereta api, ada rel kereta api di mana dulu kalau kereta api lewat, penduduk pribumi berjajar, berdiri, koprok-koprok, dada-dada karena nggak semua bisa naik. Dan di sebelah sana itu bukan Thomas, tapi lokomotif pertama yang datang ke Bandung namanya Sigombar, yang datang tahun 1884. Nah, saya mau lanjutin cerita Bung Karno. Bung Karno akhirnya diadili di jalan ini, namanya Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini adalah Gedung Landstraat atau yang kita sebut Indonesia Menggugat. Nama Indonesia Menggugat itu diambil dari gugatan balik Bung Karno terhadap pemerintah Belanda yang dibacakan selama 8 jam. Akhirnya Bung Karno tetap divonis 4 tahun penjara dan dipindahkan ke penjara Sukamiskin atas permintaan beliau sendiri. Nah, itu ada bangunan putih Bank Indonesia, dulunya adalah Java Share Bank, dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan garam. Masih di sebelah kiri ini adalah mamangnya orang Bandung ya, Mang Oden Daniel. Balai kota dulu disebut Kebon Raja. Di sini dulu anak-anak Ningrat kalau istirahat sekolah mainnya di sini. Sekolah mereka yang di seberang jalan sebelah sana yang menjadi Walwil sampai sekarang. Itu adalah sekolah Ningrat dengan nama Quick School. Di sini juga dulu ada gedung papak. Gedung papak itu maksudnya pengepakan. Ada gudang kopi dan teh milik pengusaha Belanda yang kaya raya namanya Andres de Wilde. Jadi dia itu dokter bedah tentara Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Karena dia dekat dengan Herman Willem Daendels, dia punya keleluasan sebagai banyak tanah bahkan di luar kota. Sepertiga tanah di Bandung dulu milik beliau. Masjid Al-Uqwah dulunya adalah gereja milik organisasi elit dunia Freemason. Kenapa? Oh, ya milik Freemason. Karena diberikan kepada penduduk sini, minta dijadikan, jadi mau dijadikan masjid, tidak keberatan. Freemason dan Uqwah itu artinya sama, yaitu persaudaraan.
Bapak Ibu, orang Belanda yang mempunyai bisnis kopi, teh ataupun rempah-rempah udah pasti kaya. Karena di sananya barang itu adalah barang yang langka ya dan barang impor. Makanya harganya lebih mahal dari emas. Dijagalah di gedung penting. Nah, si Andres de Wilde saking kayanya disinyalir rumahnya ada di sini yang sekarang menjadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Dulu Bandung hanya untuk 300 jiwa aja. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, rumahnya udah segede gini, sementara Bandung skalanya dulu masih kecil, jadi berasa istana aja. Nah sekarang kita lihat ke depan, oh nggak jelas sayang. Di depan ini ada taman, ada tugu, mungkin Bapak Ibu lihat sama-sama. Tugunya namanya Mitra Kota atau Sister Cities. Mitra Kota atau Sister Cities itu adalah kota-kota di berbagai negara yang mempunyai aspek yang sama dengan kota Bandung dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan perdagangan. Makanya mungkin Bapak Ibu ingat tahun 2015 silam Bandung disorot dunia karena peristiwa peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60. Kang Emil mengundang para wali kota dari berbagai negara untuk mengadakan program kerjasama yang diadakan di gedung UPI. Misalnya sama Vietnam. Vietnam punya program keluarga berencana sama seperti kita, dan juga sama Lizzo dalam bidang perdagangan dan pada masa Belanda, dan juga gedung dengan menyatukan berbagai unsur dalam satu bangunan. Nah kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalan di sebelah sini, di trotoarnya Bapak Ibu akan lihat motif-motif batik yang ada di Jawa Barat. Gedung sate pada masa pembuatannya melibatkan 2.000 orang pekerja paksa, bahkan mengambil pemahat dari Bombay, Cina langsung. Dan gedung ini mempunyai sistem bunker pertama di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk penyimpan rempah-rempah yang mereka ambil dari berbagai tempat. Kita lihat sekarang. Itu yang kayak tusuk satenya adalah penangkal petir. Yang bulat-bulatnya bukan daging ya, tapi bunga lotus. Jumlahnya ada 6, artinya 6 juta golden yang dihabiskan pada masa pembuatan gedung sate setara dengan 300 miliar rupiah pada saat itu. Kalau sekarang nilainya udah besar. Bawahnya ada atap tingkat 3, itu mulai masuk unsur agama. Saya mengambilnya dari Buddha, Brahmana, Ksatria, Cudra, Kasta. Bawahnya lagi pintu candi itu dari Hindu. Kiri kanannya itu adalah pilarnya dari Romawi, berarti Kristen. Kaca yang paling bawah nih Bu, jendela paling bawah kayak kubah masjid, berarti Islam. Jadi dari zaman dulu udah ada yang namanya kerukunan antar umat beragama sudah diterapkan. Dan rata-rata bangunan dulu menghadap ke utara, utara adalah Tangkuban Perahu. Berterima kasih kepada alam yang memberikan banyak benefit bagi umat manusia, itu adalah filosofi Hindu. Perlu diketahui bahwa Jawa Barat di bawah, maksudnya dalam budaya Hindu itu sudah begitu lama sampai akhirnya masuklah Islam pada abad ke-14 atau 16. Nah ini salah satu taman tematik, taman masa depan ya, bukan kuburan, tapi taman lansia. Saking lansianya ada dinosaurus. Ya, di situ. Nah ternyata si dinosaurusnya kabur dari sini deh, dari museum geologinya, pas kan? Ya, museum geologi dulunya adalah laboratorium penelitian orang Belanda. Kemudian ketika barang yang udah banyak, dia diganti dijadikan museum. Ketika Belanda pulang, ini banyak penemuan yang mereka bawa dari Universitas Leiden dan belum dikembalikan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, di belakang-belakang rumah sini itu banyak rumah Belanda. Belanda di kita kan 350 tahun. Ketika datanglah Jepang, mereka nggak nyangka, kayak kecolongan lah. Nah, mereka ini banyak yang kabur, si Belandanya ke hutan sama ke gunung, ditarikin lagi sama Belanda. Sama Jepang. Menir-menirnya diikutkan Rodi, bahkan dikirim ke luar negeri. Noni-noninya sama anak-anaknya disimpan di rumah mereka sendiri, dijadikan camp konsentrasi. Satu rumah bisa sampai 75-100 orang. Anak-anaknya cari makannya digorong-gorong. Noni-noninya mohon maaf dijadikan PSK untuk orang Jepang. Satu orang perempuan itu bisa dikirim sampai 5 tentara Jepang, dan itu kejadian juga sama perempuan Indonesia. Diinjak, disiksa, rahim hancur mah udah biasa. Kan Jepang punya project itu ada angka yang kayak di stack, badan tangan ini ditempelin di sini jadi banyak tangannya, serem memang. Nah, ketika mereka sudah tidak diperlukan lagi, yang menir-menirnya dibarisin di Jalan Gudang Utara, kemudian dipenggal satu persatu. Makanya daerah itu memang berhantu. Nah, kalau noni-noninya dibawa pakai kerangkeng, dibawanya pakai truk yang masih mengangkut kapur di Padalarang.
Nah itu dibawa ke pelabuhan Jakarta, ditenggelamkan hidup-hidup. Anak-anaknya dibantai semua. Ya, itu adalah dark ages-nya orang Belanda ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita kan ini di sana tadi hujan besar, kayaknya nggak rata. Kayaknya kita diistirahat dulu di sini 15 menit sambil nunggu, nggak apa-apa ya? Ya. Berarti sampai jam 2 ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu di sini jam 2, silakan ke situ ada Jalan Cisampoy, ada street food segalanya. Mau foto sama dinosaurus boleh, asal jangan pengen masuk ya. Takut? Beneran? Beneran takut. Itu sini aja nanti ngantuk. Ya di sini seperti kita lihat ini memang tempatnya kuliner ya, street food. Adanya satu pegunungan raksasa dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Gunung Jayagiri. Di depan Gunung aja ini itu. meletus ya, dan bikin gunung yang lebih kecil dengan nama Gunung Sunda atau Gunung Cuda. Sun bersih. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Sunda mah kulitnya putih-putih ya, hitam, ada juga putih tua mungkin ya, putih buta dan sebagainya. Nah sesudah itu Gunung Sunda atau Cuda ini meletus lagi dan bikin gunung yang lebih kecil lagi yang bertahan sampai sekarang, yaitu Gunung Tangkuban Parahu beserta kawah yang besar. Kawah ini luasnya dari ujung Berung, Bandung Timur sampai ke Padalarang. Nah kawah ini kemudian beribuan tahun dituruni oleh hujan sehingga airnya tertampung dan menjadi danau raksasa yang disebut Danau Toba. Satu dari sisi danaunya retak, airnya menurun, sebagian menjadi sungai Citarum, sebagian lagi masuk ke satu gua yang tertutup oleh batu. Kata orang ada rambutnya. Dan orang Indonesia mah percaya mistis ya, susah. Nama guanya itu letaknya di dekat Waduk Saguling. Nama guanya adalah Sanghyang Tikoro atau Tenggorokan Dewa. Nah orang masih percaya kalau batu di gua itu terbuka, Bandung akan terendam kembali. Nah kota Bandungnya ini ada di kawah yang udah kosong. Jadi Bandung kalau dilihat dari udara seperti mangkok raksasa yang dikelilingi pegunungan dan hutan-hutan. Nah sekarang gimana bisa Belanda ada gedung pemerintahannya semua di sini ya. Ketika itu pemerintahan Belanda ada festival goreng kentang di mana ibunya ngegoreng kentang di kuali yang gede. Anaknya yang umur 2 tahun itu nggak enak badan, digendong sama ibunya, nggak bisa diem dan akhirnya terlepas jatuh ke penggorengan. Katanya di sini ada nih rumah kentang 1908. Padahal mah bukan Bu, di Jalan Dharma Wangsa Jakarta. Saya juga nggak ngerti karena di Browsing baca tetangga-tetangga sekitar banyak yang protes. Jadi orang-orang dulu sebelum jadi gini suka pada datang katanya gitu. Bahkan katanya kalau malam-malam ada bau kentang yang menyengat. Padahal tukang siomay mungkin lewat ya. Yang berhantu mah ini di seberangnya ini. Ini masuk jurnal Risa, tempat berat gantung diri. Sekarang udah jadi tanah milik negara ya. Kemarin dulu ada tempat gantungannya masih ada di ruang tengah. Entah gimana katanya yang masuk situ kalau isunya kalau laki-laki ngiris atau gantung diri gitu, kalau perempuan sebaliknya. Iya, ya nggak mau dicoba sih malah saja Bu. Nah sekarang kita masuk daerah militer. Bapak Ibu ini tuh lihat ada tank baja. Merek cowok nih Pak. Nah ini adalah Kodikor TNI. Dulunya disebut Gedung Jaarbeurs, tempat bazar tahunan orang Belanda. Dulu orang Belanda ketika mengadakan event tahunan, penduduk pribumi nggak boleh masuk. Mereka ditempatin di tanah lapang di seberang dan dikasih pasar malam yang sekarang menjadi Gor Saparua. Ini tempat artis rock tahun 80-an dulu konser ya, Niki Astria, Ikang Fauzi, God Bless itu di sini. Kecuali Iwan Fals, soalnya rusuh. Jadi di Tegalega aja. Nah ini adalah taman tematik, setidaknya sekarang menjadi taman tematik, Taman Maluku atau Maluku Park. Dulu tempat ini paling ditakutin bapak-bapak kalau malam. Karena tempatnya siang-siang para jeans berkumpul, malam-malam berubah jadi leggingnya. Jadi bapak-bapaknya kabur. Nah ini adalah Palais Lekker de Commandant, rumah dinas dan kantor kerjanya Jenderal Belanda saat dulu dan menjadi kantor kerjanya Pangdam 3 Siliwangi. Masih daerah militer, gedung di depan ini, gedung Sabau atau gedung 1 hektar. Kalau sekarang disebutnya Detasmen Markas, dulunya adalah Departemen Van Orlov atau Departemen Peperangannya orang Belanda.
Nah, seberangnya taman lalu lintas, taman tematik yang berbayar, yang rata-rata dikunjungi 2 kali seumur hidup. Rombongan TK sama SD doang. Kalau Bandung bener nggak? Ya, dulunya adalah Insulin the Park, tempat latihan baris-baris orang Belanda. Cerita urban legend, di sudut ini Jalan Belitung ya, ini adalah SMA terfavorit, SMA 3 dan 5. Ini SMA yang udah tua, dibangun tahun 1916. Jadi ini daerah militer, ketika orang Belanda kerja, mereka nggak mau anak-anaknya jauh dari mereka. Makanya dibikinlah ABS School. Ada seorang perwira Belanda yang menikah dengan wanita pribumi, punya anak, panggil aja dia Nancy. Kita pernah panggil arwahnya, ketika ditanya nama sebenarnya dia nggak mau ngasih tahu, tapi memang anaknya baik, baik, cantik dan suka anak-anak. Karena dia ada campuran pribumi, dibully sama teman-teman Belandanya dan berakhir ketika dia didorong di satu jendela dan meninggal. Jadi isunya ada satu jendela yang memang tidak pernah bisa ditutup di SMA 5. Mungkin juga sinesinya haredangeun ya. Jadi biar ada ventilasi gitu. Nah, ini SMP 2 dan sebelahnya SMP 5. Ini lebih tua dari ABS School, dibangunnya tahun 1913. Ada tulisan Ano itu tahun ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau beralih ke program. Kang Emil punya program 7 Fun Days in Bandung atau 7 hari yang menyenangkan di Bandung. Itu hari Senin, hari bebas bayar dapri buat anak-anak berseragam sekolah. Hari Selasa adalah hari non-smoking days di lingkungan pendidikan. Hari Rabu adalah hari Rabu Nyunda. Jadi dibiasakan berbahasa Sunda. Kalau seragamnya dipakainya hari Kamis. Nah, selain itu Rabu juga ada hari bebas makan nasi. Maksudnya, warga Bandung ini disarankan pada hari Rabu makan makanan lain selain nasi. Karena kalau ada krisis pangan, kita sudah terbiasa makan jagung sama umbi-umbian. Kan orang Indonesia mah ada kuonsnya ya. Belum makan kalau belum makan nasi. Kamu udah makan, baru bubur. Udah. Macam-macam. Ya itulah. Nah, hari Kamis itu adalah Kamis Inggris. Jumat dimulailah Bicycle Days, makanya ada shelter Bose. Hari Sabtu sebelum Covid ada Car Free Night di Jalan Soekarno 2 minggu sekali, dan minggunya sebelum Covid ada Car Free Day di beberapa titik di Kota Bandung. Itulah 7 Fun Days in Bandung. Dulu pikirnya lebaran di rumah udah ada kejadian tapi itu mereka nggak pasti kerja. Karena memang kan kalau lebaran kita tahu di depannya semua itu ada bahaya, itu Masjid Longse 2. Longse 1 ada di Jakarta. Jadi Bapak Ibu orang-orang Tionghoa yang mau jadi mualaf itu pasti daftarnya ke sini. Jadi mereka dibimbing sampai siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu mereka pun pembelajarannya masih di sini. Nah, terus jalan ini namanya adalah Jalan Tamlong berdasarkan nama seorang tokoh Tionghoa, Babah Tamlong. Nah, Babah Tamlong ini termasuk satu dari 6 keluarga Tionghoa pendiri Kota Bandung. Generasi ketiga dari Tamlong punya toko mebel yang dia sumbangkan untuk keperluan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, untuk menghormati jasa beliau, makanya nama jalan ini jadi Jalan Tamlong ya, sesuai dengan nama dari beliau sendiri. Nah, terus Emilia Earhart yang merupakan pilot wanita pertama di dunia juga pernah ke sini, dan ini adalah tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika pada saat. Ada monumen pengaspal jalan, patung Herman Willem Dendels, Bupati Wiranata Kusuma kedua. Ini Mas Sutarjo, gubernur pertama di Jawa Barat dan Insinyur Soekarno. Dendels tuh di situ ngotokin tongkatnya dan dia bilang sebelum saya usahakan ketika saya kembali lagi Bandung harus sudah menjadi kota besar. Tanggal 25 September 1810 menjadi hari jadinya Kota Bandung. Nah, ini Hotel Savoy Homan merupakan hotel pertama dan tertua di Bandung milik Tuan Homan yang berkebangsaan Jerman. Kalau Bapak Ibu tahu, pemandian Ciamplas dulu yang sekarang jadi apartemen Jardin, nah itu dulu punya dia. OCBC NISP dulunya adalah supermarket orang Belanda dengan nama Warren Hills the First. Nah, Bapak Ibu, orang Belanda dulu belajar di sini, masuk terowongan bawah tanah, nyebrang ke gedung Society Concordia, dibangun tahun 1825, tempat dasar-dasar orang Belanda, dibeli Soekarno 1954, 1955 diadakan konferensi Asia Afrika.
alun lagi ya. Belanda dulu bikin alun-alun punya sistem catur gatra atau 4 titik yang diadaptasi dari Kerajaan Mataram. Titik pertama itu ada bangunan yang melengkung, itu adalah pendopo rumah dinas wali kota Bandung dulu, rumahnya petinggi Belanda. Titik kedua, pelataran alun-alun dengan Masjid Raya Bandung yang dibangun juga tahun 1825. Dulu di sini ada tempat pemancungan. Tempat ketiga adalah pasar, karena tata letak kota berubah, akhirnya pasarnya menjauh. Dan yang keempat adalah yang tadi saya ceritakan pertama, Kiara Banjir. Nah Bapak Ibu, hampir di setiap alun-alun itu ada yang namanya pohon beringin, kayak di Jogja ya. Nah, pohon beringin ini adalah lambang kekuasaan pemerintahan setempat. Nah, khusus di kita di Bandung ini tahun 1942 pohon beringinnya ditebang sama tentara Jepang. Permen warna-warninya menarik atau disingkat Banper. Mau nggak mau saya akan menyebutkan lagi nama Kang Emil sebagai penggagasnya, karena memang beliau ini banyak jasanya buat Bandung ya. Nah sekarang beliau jadi gubernur, pengennya di setiap daerah di Jawa Barat itu ada yang namanya mobil wisata dalam kota. Tentu saja judulnya nggak bisa sama karena semua dihubungkan dengan kearifan lokal masing-masing. Ini Bandros karena pas ada makanan Bandros di sini dan singkatannya Bandung Tour on Bus. Terus apa lagi? Di Bogor karena ada rusa di Istana Presiden namanya Uncal. Di mana Ciamis, Gatrik, di Tasik Mulisik, Cimahi, Sakoci, di Cirebon Citros, bahkan di Pangandaran juga ada namanya Marlin ya, jadi masih banyak lagi. Cuman konsepnya sama dengan judul yang berbeda. Nah Bapak Ibu, kalau khusus di Bandung kita bekerja setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Tiket semua sama 20.000. Karena Covid jalurnya semua disamakan ya. Untuk shelter tadi shelter geologi, shelter alun-alun, satu lagi ada shelter balai kota. Cuma hari itu tempatnya Mang Odet, jadi disterilkan untuk sementara ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi di Bandros. Mohon maaf bila ada kekurangan dari informasi saya. Tapi moga-moga diambil manfaatnya. Hati-hati tetap gunakan protokol kesehatan. Jangan lupa ya. Semoga sampai Covid ini berakhir. Kita sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.